Api membakar sebuah rumah di Komplek UK, Koja, Jakarta Utara. Usaha pemadaman warga dan petugas terkendala aliran listrik masih menyala. Pemilik rumah mengaku tidak mengetahui penyebab kebakaran. Ia sempat pulang ke rumah usai sholat Jumat, tapi kembali meninggalkan kediamannya untuk bekerja. Saat itu anak istri ada di dalam rumah, tapi mereka selamat dari kobaran api. Anak sama istri. Udah berhasil. Infonya dapat diselamatkan ya anak istrinya? Udah. Udah ya. Alhamdulillah. Dugaannya sementara apa sih bang penyebabnya? Saya kurang tahu. Beruntung hanya satu rumah terbakar karena api bisa cepat dipadamkan. Pasalnya, lokasi kebakaran merupakan permukiman padat. Selamat malam, kita berjumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar. Tenaga kesehatan korban serangan kelompok bersenjata dievakuasi ke Jayapura. Serangan terhadap puskesmas itu menewaskan seorang tenaga medis. Helikopter milik Kodam Cendrawasih ini mengevakuasi 9 tenaga kesehatan dari Pegunungan Bintang. Mereka dipindahkan dengan pengawalan ketat karena alasan keamanan setelah mendapat serangan di distrik Kiwirok. Korban dibawa ke rumah sakit karena terluka saat penyerangan maupun saat menyelamatkan diri. Suster Gabriela Meilan ditemukan meninggal dunia, sedangkan Suster Christina Sampetonapa penuh luka tetapi selamat. Sedangkan tenaga medis Gilbert Sokoi belum ditemukan. Kabak Intelkam Polri mengutuk serangan tersebut dan memerintahkan Polda Papua menumpas kelompok KKB. Tenaga-tenaga kesehatan yang sudah berjuang sebagai pejuang kesehatan, pejuang kemanusiaan, harusnya dibantu, dijaga, dilindungi. Jadi saya mengutuk dengan keras terhadap perbuatan para pihak pelaku ini. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata menyerang fasilitas umum di Pegunungan Bintang, Papua. Puskesmas, perumahan, sekolah, hingga balai kampung di distrik Okhika dirusak dan dibakar. Puluhan anggota KKB menyerang 6 tenaga kesehatan. 4 nakes menyelamatkan diri dengan cara terjun ke jurang. Seorang nakes meninggal dunia. Dua orang tewas dalam kecelakaan kapal pengayom milik Kemenkumham yang terbalik di Cilacap, Jawa Tengah. Kapal yang sedang membawa 2 truk ke dermaga Sodong, Nusa Kambangan ini terbalik karena hantaman angin kencang dan tingginya arus ombak. Data Basarnas, ada 7 penumpang di atas kapal, seorang nahoda, 2 ABK, dan 5 petugas lapas, serta supir truk dan 1 penumpang. 5 dari mereka berhasil selamat, 2 lainnya meninggal dunia. Bagaimana perkembangan terkini dari kecelakaan kapal pengayom di Nusa Kambangan? Ada rekan kami, Heri Susanto di Cilacap. Heri, selamat malam. Selamat malam, Latif. Apakah evakuasi sudah berhasil dilakukan dan apa perkembangan yang ingin kita ketahui untuk malam hari ini? Ya, Latif, untuk perkembangan terbaru untuk saat ini, tim Basarnas dan dari TNI dan Polri, pencarian terhadap
korban lain di kapal yang terbalik ini sudah dihentikan pada Jumat sore tadi. Pasalnya sudah 7 dari penumpang yang naik di kapal pengayoman ini sudah ditemukan dengan 2 meninggal dunia dan 5 orang lainnya berhasil diselamatkan. Oke. Sesuai manifestkah jumlah 7 orang tersebut atau ada penumpang lain yang tidak terdata? Berdasarkan data dan keterangan dari Basarnas Cilacap bahwa jumlah penumpang di kapal pengayoman yang akan menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan melalui dermaga Sodong ini sebanyak 7 orang. 7 orang itu diantaranya penumpang dan ABK kapal. Selain 7 orang penumpang itu, kapal pengayoman ini juga mengangkut 2 truk yang mengangkut material untuk konstruksi pembangunan di Nusa Kambangan serta 1 sepeda motor. 5 dari korban ini sudah diselamatkan dan saat ini sudah berada di rumah masing-masing karena mereka mengalami luka ringan. Oke. Kalau kita ingin tahu lokasi kapal terbalik tersebut masih dekatkah dari dermaga Sodong atau sudah lebih dekat ke Pulau Nusa Kambangan? Kalau dilihat lokasi terbaliknya kapal pengayoman ini di tengah-tengah ya Latif, karena jarak antara dermaga Wijayapura dengan dermaga Sodong ini tidak cukup jauh, mungkin hanya 15 menit saja waktu menyeberang itu. Dan saat kejadian menurut keterangan dari Basarnas terjadi cuaca buruk berupa angin kencang dan arus laut yang cukup keras sehingga mengakibatkan kondisi kapal saat berada di tengah-tengah itu miring dan akhirnya perlahan-lahan terbalik dan tenggelam. Oke, kalau kita melihat jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Sodong ke Nusa Kambangan, apakah ada lautan terbuka sehingga kemudian di sana bisa terjadi ombak besar akibat angin kencang? Itu sebenarnya jalur penyeberangan ke Nusa Kambangan itu juga jalur masuknya kapal-kapal ke Pelabuhan Tanjung Intan. Jadi untuk ke laut lepasnya itu masih berjarak, sehingga kalau diperkirakan ombak besar itu mungkin tidak terjadi, tapi saat kejadian memang menurut keterangan dari Kepala Basarnas bahwa sedang angin kencang dan arus bawah laut itu cukup deras. Latif. Ada kemungkinan over capacity karena mengangkut material dan truk? Sampai saat ini penyebabnya masih terkait cuaca ya, tapi untuk kemungkinan ada over capacity dari kapal itu masih dalam penyelidikan dari pihak kepolisian. Oke, Heri, tadi Heri sampaikan bahwa 5 penumpang yang selamat sudah pulang ke rumah, artinya identitasnya sudah diketahui. Bagaimana dengan identitas 2 korban meninggal? 2 korban meninggal ini 1 diantaranya adalah sipir yang bertugas di LP Batu Nusa Kambangan, sedangkan 1 lagi adalah sopir dari truk yang mengangkut material itu sendiri. Latif. Oke, sipir ini mengawal perjalanan truk dan material itu atau akan menjalankan tugas ke Nusa Kambangan? Berdasarkan informasi bahwa sipir ini akan menjalankan tugas di Nusa Kambangan. Sedangkan lalu lintas penyeberangan itu memang penyeberangan itu kan diperuntukkan untuk pegawai lapas Nusa Kambangan yang akan menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan. Jadi tidak mengherankan jika di kapal itu terdapat sipir atau pegawai yang akan menyeberang ke Nusa Kambangan. Latif. Oh, jadi selain kapal ini mengangkut para petugas, juga sesekali bisa digunakan untuk mengangkut material jika ada pembangunan di lapas Nusa Kambangan ya, Heri ya? Betul, Latif. Oke, baik. Heri Susanto melaporkan langsung dari Cilacap terkait dengan kapal pengayom yang terbalik di sana. Terima kasih.
Diduga hilang kendali, sebuah mobil yang tengah melaju kencang menabrak trotoar dan terguling tepat di depan pintu masuk Polda Metro Jaya. Sebelum terguling di atas trotoar, kendaraan ini menabrak taman dan jembatan penyeberangan orang yang berada di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Selain diduga karena faktor teknis, kecelakaan juga disebabkan oleh kelalaian pengemudi dalam berkendara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi yang luka-luka diperiksa lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan. Terjadi kecelakaan tunggal berjalan dari arah utara, mungkin dari jalur cepat dia langsung masuk ke kiri, tidak bisa mengendalikan setirnya dan langsung off control masuk ke atas trotoar persis di bawah jembatan Baswedan. Kita ke Bandung, aksi pelemparan batu ke arah kereta api oleh sejumlah warga sekitar perlintasan Kiara Condong, Jawa Barat viral di media sosial. PT KAI Daops 2 Bandung akan memproses secara hukum para pelaku. Entah kekesalan apa yang membuat pria tersebut nekat melempar kereta yang sedang melaju kencang dengan batu. Aksi serupa juga dilakukan oleh sejumlah remaja ketika kereta Argo Wilis melaju di perlintasan antara Kiara Condong, Cikudapateh, Bandung, Jawa Barat. Minimnya pengetahuan mengenai peraturan di perlintasan kereta api membuat masih banyak masyarakat yang berkeliaran di sekitar jalur kereta api. Untuk menegakkan aturan, pihak Daop 2 Bandung akan memproses secara hukum kejadian pelemparan kereta api ini. Jalur kereta api adalah bukan tempat untuk mereka bermain atau berada di tempat tersebut bagi mereka-mereka yang memang bukan berkaitan dengan operasional perjalanan kereta api. Kejadian kemarin seperti kita tahu ada seseorang yang melempar kereta dan juga ada beberapa anak-anak yang kebetulan juga bermain di lintasan kereta dan melempari kereta yang lewat. Tentunya bukan hanya membahayakan perjalanan kereta api saja, tapi juga akan berdampak bagi diri mereka sendiri. Kasus pelemparan kereta api ini direkam oleh warga yang kebetulan tidak jauh dari lokasi kejadian. Sesaat setelah diunggah, video berdurasi singkat ini menuai ragam tanggapan warganet. PPKM masih level 3, tetapi sejumlah kawasan wisata sudah mulai dibuka. Kami hadirkan perbincangannya usai jeda.